Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dian Kristianto kembali menyapa kalian. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, sehingga saya bisa lebih semangat lagi dalam memproduksi konten, khususnya di bidang pendidikan, terutama di sektor pengembangan perpustakaan, karena memang passionnya di situ. Nah, begini teman-teman, jadi saya bikin konten ini salah satu alasannya karena kemarin kebetulan saya di chat sama salah seorang teman saya di salah satu sekolah di Kota Malang. Beliau menginginkan supaya saya membantu beliau membuatkan sebuah tutorial atau panduan tentang submit data bibliografi menggunakan SLIM Selayang. Nah, teman-teman semuanya, ini saya sudah siapkan platform otomasinya. Saya menggunakan SLIMS Boolean ya, atau SLIMS versi 9. Nah, buat kalian yang masih menggunakan SLIM versi lama ya tidak apa-apa, dipakai saja, atau kalau memang mau di-upgrade ke versi yang Boolean juga tidak apa-apa. Secara proses sebenarnya sama kok. Nah, lalu kemudian saya juga sudah menyiapkan satu buah buku yang memang belum diolah ya. Ini nanti saya jadikan sebagai sampel ya. Nanti saya akan submit menggunakan deskripsi dari buku ini. Nah, untuk masuk ke halaman administrator, kalau saya pribadi, saya selalu melakukan dengan mengklik salah satu menu yang ada di sini. Ini khusus untuk yang Boolean ya, khusus untuk yang Boolean. Nah, lalu kemudian saya ganti, saya ubah nama kata yang ada di paling belakang sendiri di alamat URL-nya itu dengan kata login. Nah, setelah kita dibawa masuk ke halaman login, kita tinggal masukkan saja nama akun dan kata sandi yang sudah kita buat ya. Jadi artinya kalian tidak tidak boleh mengikuti nama akun dan kata sandi yang saya buat di sini ya, karena memang pasti berbeda. Oke, saya enter. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke halaman administrator, kita tinggal masuk ke menu bibliografi. Ini ada menu bibliografi. Nah, jika sudah, kalau kita mau langsung melakukan submit data bibliografi, maka kalian tinggal pilih aja. Ada menu tambah bibliografi baru yang sisi kiri ya, ini. Atau kalian bisa klik yang sisi kanan, juga ada tambah bibliografi baru. Terserah kalian mau pakai yang mana. Dua-duanya bisa kok. Nah, saya klik ya. Nah, kemudian kita akan dibawa masuk ke formulir pendataan bibliografi atau catatan. Nah, di sini kita tinggal ikuti saja ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Nah, sebagai catatan ya, untuk form-form yang dia memang dikasih tanda, ini kan ada tanda bintang ya di sini ya, pojok kanan. Ini artinya wajib untuk diisi. Sementara yang lainnya ini menyesuaikan. Artinya jika ada beberapa form yang memang tidak diisi ya, oke, tidak perlu diisi, tidak apa-apa sebenarnya. Oke ya, kita mulai ya. Oke, saya coba akan memasukkan judul bukunya. Ya, metode pendidikan. Oke. Lalu kemudian di sini ada form pengarang. Ini kita tinggal klik saja, tambah pengarang. Kita masukkan nama pengarangnya. Nah, jika di dalam sebuah buku nama penulis itu ada gelarnya, maka gelar ini tidak perlu diikutkan, sehingga yang dipakai ini adalah nama ya, sesuai identitasnya. Nah, nih. Jadi kita tinggal masukkan saja ya namanya. Kita tulis di sini. Nah, kalau kita menggunakan pedoman yang lama, pedoman penulisan bibliografi yang lama, yang namanya nama itu dibalik ya. Artinya nama belakang ada di depan, nama depan ada di belakang, seperti itu. Nah, kita coba menggunakan pedoman yang lama ya. Jadi nama tetap saya balik ya. Sukmadinata, terus Nana Saudi. Nah, oke. Lalu kemudian kita bisa langsung enter ya. Kita langsung enter. Nah, kemudian kita bisa langsung save ya, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini ada pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab ini bisa diisi nama perpustakaannya ya. Jadi perpustakaan, misalkan SMA. Ya. Dian Kristianto. Nah, edisi. Jika memang buku ini tidak ada edisinya, maka kita lewati saja. Untuk info spesifik itu juga kita
bisa lewati saja. Lalu kemudian ada pembuatan nomor eksemplar, kita lewati saja. JMD oke, teks ya. Lalu kemudian tipe isi ini bisa kita lewati, tipe media juga bisa kita lewati. Nah, kita bisa langsung ke ISBN ya. Nih, ISBN. Nah, kita lihat nih nama ISBN dari buku ini ya. Kita tulis ya. 978 strip 979 692 486 strip 8. Nah, oke, kita ambil salah satu ISBN-nya saja ya. Lalu kemudian penerbit ya. Penerbit ini adalah nama penerbit. Kita akan tulis Rosda. Kemudian kita klik ya bawahnya, kalau kita muncul di sini kita klik. Nah, terus kemudian tahun terbit. Kita lihat bukunya terbit tahun berapa. Oke. Nah, terus kemudian ada tempat terbit. Nah, kita lihat, kita cek juga tempat terbit ya. Tempat terbitnya itu kita bisa cek. Nah, tempat terbit itu kalau misalkan di halaman covernya tidak ada, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah halaman judul. Nah, oh ternyata terbitnya adalah tahun 2016 ya. Kita tulis di sini 2016. Oke. Lalu sorry. Nah, kita klik di sini. Lalu kemudian deskripsi fisik. Deskripsi fisik ini adalah menggambarkan atau mendeskripsikan secara fisik buku ini itu terdiri dari apa aja sih yang bisa diidentifikasi. Oke, kita lihat halamannya ya. Nah, ternyata di sini ada halaman angka Arab dan juga halaman angka Romawi ya. Ini adalah halaman angka Romawi, lalu kemudian ada angka Arabnya juga. Oke, kita lihat berapa. Nah, oke, di sini 9 ya, 9. Kita tulis saja di sini 9. Terus kemudian untuk angka Arabnya ada di 326 P ya. Oke, P itu apa? Page ya. Kalian bisa tulis P atau halaman juga boleh ya. Lalu kemudian kita cek apakah buku ini itu ada gambarnya ya atau ilustrasinya. Oke, kita lihat. Terus ternyata ada tabelnya. Artinya ini berarti ada ilustrasinya. Maka kita tinggal tulis aja di sini. Ya, ilus ya. Nah, ini. Oke, terus kemudian apakah buku ini ada bibliografinya atau ada indeksnya? Rata-rata untuk buku terbitan nasional ini memang tidak ada indeks ya atau bibliografinya. Jarang sekali. Nah, ketika memang buku ini tidak ada indeks dan bibliografi, maka kita langsung saja ke berapa sih tinggi buku ini ya. Buku ini ya, ini tingginya berapa, ini kita ukur ya. Kalau kita sudah ukur, maka kita tinggal tulis saja di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk deskripsi fisik ya teman-teman. Lalu kemudian judul seri, kalau memang tidak ada judul seri bisa kita lewati. Lalu kemudian klasifikasi ya, nomor kelas artinya sebelum kita melakukan submit data bibliografi, pastikan dulu bahwa buku-buku yang akan kita submit itu sudah diklasifikasi ya, sudah diklasifikasi. Nah, kebetulan karena memang buku ini belum diklasifikasi, belum saya klasifikasi, maka kita coba bikin seadanya aja ya. Ya, kita ambil karena ini pendidikan kelasnya 300, ya kita buat saja 320 misalkan. Nah, oke, kalau kita sudah ketikkan di sini maka dia akan otomatis muncul ya, muncul di nomor panggil. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja. Tambahkan 3 huruf nama belakang pengarang yang sudah kita buat ya. Jadi kalau ini Suk ya, Sukma Dinata, maka kita tinggal ambil aja 3 huruf yang depannya Suk berarti ya. Ya, kita tulis di sini Suk. Lalu kemudian berikutnya 1 huruf depan judul ya. Nah, begini. Karena memang metode kan, metode penelitian pendidikan, maka kita tulis di sini M. Nah, jika sudah, kita masuk ke subjek ya. Ini subjek. Nah, kita tambah subjek. Nah, subjek ini idealnya kita harus cek ke subjek heading ya. Itu kan ada di situ. Nah, kita harus memastikan bahwa kita paham bahwa buku ini itu subjeknya itu tentang apa. Nah, karena di sini subjeknya itu tentang metode penelitian dan pendidikan, maka saya akan buat di sini ya. Saya tulis di sini
Nah, pendidikan ya, terus kemudian saya sisipkan dalam bibliografi, saya klik atau bisa langsung di enter. Nah, lalu kemudian saya buat lagi ini metode penelitian, kemudian saya enter. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik aja halaman kosong di sini, nanti dia akan kembali lagi. Nah, kita punya dua subjek untuk buku ini. Nah, tujuan subjek itu apa sih? Tujuan subjek itu untuk memudahkan untuk memudahkan pengguna dalam mencari buku ini menggunakan kata kunci dari subjek yang kita buat. Sehingga kalau misalkan pengguna kita itu mencari informasi menggunakan kata kunci metode penelitian, maka ada kemungkinan buku yang sudah kita buat ini atau buku yang sudah kita masukkan data bibliografinya ini akan muncul di halaman pencarian. Begitu. Selanjutnya ini ada bahasa ya. Bahasa kita pastikan dulu bahwa buku yang kita submit itu berbahasa apa. Oh, ini bahasa Indonesia ya. Jadi kita tinggal pilih aja Indonesia. Oke. Lalu kemudian abstrak. Ini poin pentingnya adalah di sini. Seringkali teman-teman di lapangan ini mengabaikan yang namanya abstrak. Ya, tapi sebenarnya form atau formulir tentang abstrak atau catatan ini itu penting ya, karena tujuannya untuk memberikan detail informasi terhadap isi dari bahan bacaan yang kita submit. Nah, biasanya abstrak atau catatan ini bisa kita buat dari daftar isi yang tersedia di buku tersebut ya. Loh, berarti kan harus memasukkan semuanya ya? Enggak juga sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi buat saja intisarinya yang diambil dari daftar isi, lalu kemudian tinggal dinarasikan saja dalam bentuk abstrak ya, gitu. Namun jika kalian merasa keberat dalam membuat abstrak ya enggak apa-apa, dilewati saja ya. Lalu kemudian ini ada gambar sampul. Nah, buat kalian semuanya yang menginginkan metadatanya itu dilengkapi dengan gambar cover ya, gambar cover, kalian bisa scan buku ini atau kalian tinggal tracking saja, cari saja, browsing saja di internet gambar-gambar yang mirip dengan cover buku ini. Lalu kemudian tinggal kalian masukkan saja. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa masukkan di sini. Ini kan ada ini, browse. Kita klik saja, terus kemudian kita cari bukunya ya. Pastikan bahwa ukuran filenya ini ya tidak kurang dari 500 MB ya. Oke, selanjutnya ini ada lampiran berkas data bibliografi, ini bisa kita lewati ya. Lalu kemudian di sini ada sembunyikan di opak, ini bisa kita pilih ya, mau kita tunjukkan atau mau kita sembunyikan. Kalau kita tunjukkan, berarti ketika ada pengguna itu melakukan pencarian terhadap buku ini, maka dia akan ditemukan. Tapi jika kita sembunyikan, ya dia tidak akan muncul. Nah, apakah buku ini perlu dipromosikan ke beranda? Nah, silakan. Kalau memang mau kita promosikan, tinggal kita klik saja promosikan. Ini sudah ada di sini ya. Kita bisa klik salah satunya. Oke, lalu selanjutnya kita simpan. Nah, apakah langkahnya sudah selesai? Belum ya. Kalau seringkali saya melakukan submit data menggunakan Slim, maka saya tidak akan berhenti di simpan ya kan. Langkah selanjutnya saya akan klik yang namanya sunting. Nah, ini ada sunting ya. Terus kemudian saya akan cari data koleksi ya, ini data koleksi. Lalu kemudian saya akan tambah eksemplar baru. Saya klik di sini. Nih. Tujuannya apa sih kode koleksi itu? Tujuannya untuk menginventaris ya setiap eksemplar buku yang kita masukkan supaya buku-buku ini itu dapat dipinjam. Nah, itu. Jadi secara transaksional kalau kita tidak membuatkan buku ini data koleksi, maka buku ini tidak bisa dipinjam karena kode transaksionalnya tidak kita buat seperti itu. Nah, barcode yang sering kali kita lihat ya kan menempel dalam sebuah buku-buku di perpustakaan itu juga diambil dari data koleksi. Oke, kita tinggal tulis saja di sini kode eksemplarnya. Ya, ini saya ambil contoh aja ya. Nah, seperti ini ya. 0001/2025. Artinya bahwa saya akan memulai menginput data buku ini dari nomor 1 ya kan. Ini
Lalu kemudian ini tahun 2025, ini tahun pengolahannya 2025. Begitupun selanjutnya. Nanti kita tinggal bisa melanjutkan saja. Lalu kemudian nomor panggil ini otomatis ya, dia ya otomatis kebuat. Nah, kita balik lagi ke kode eksemplar ya. Ketika kode eksemplarnya ini kita tulis, pastikan bahwa statusnya di sini itu tersedia, ID tersedia. Nah, kalau di sini tulisannya merah, artinya kode eksemplar yang kita buat ini sudah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu kita harus ubah, kita harus cek lagi. Oke. Lalu kemudian ini ada kode inventaris. Kode inventaris ini kita tinggal buat aja di sini. Ya, disesuaikan juga enggak apa-apa ya. Nah, terus kemudian status bukunya ini beli, hibah atau apa. Kalau misalkan beli kita tulis di sini beli ya. Terus kemudian bahasa yang digunakan apa? Kalau misalkan bahasa Indonesia ya kita tulis saja di sini Indonesia. Nah, terus kemudian tahun pengolahannya tahun berapa? 2025 misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kode inventaris kalian tidak harus serupa dengan yang saya buat ya, teman-teman ya. Kalian bisa berinovasi, kalian bisa membuat kode inventaris kalian sendiri. Tapi yang jelas di dalam kode inventaris untuk nomornya ini bisa disesuaikan dengan kode eksemplarnya, begitu ya. Terus kemudian lokasi ya, lokasi ini kalau memang lokasinya di perpustakaan ya tinggal dipilih di perpustakaan. Kalau memang lokasinya ini ada di luar perpustakaan, kalian bisa mengedit lokasinya dan menambahkan beberapa lokasi lainnya, gitu. Karena ini adanya cuma satu, oke, kita biarkan saja. Lokasi rak. Nah, lokasi rak. Jika rak buku kalian modifikasi, terus kemudian kalian bikin identitas di rak tersebut ya, kita tinggal masukkan saja lokasinya. Contoh misalkan ini saya buat lokasi rak 300. Nah, seperti ini. Tujuannya adalah untuk lebih memudahkan pengguna menelusur bukunya, ya kan, terutama yang ada di rak. Terus kemudian tipe koleksi, kita harus pastikan buku ini itu dia masuk tipe apa? Buku referensi kah? Buku textbook kah? Atau buku fiksi? Ya, kita harus cek dengan betul. Karena ini adalah buku textbook, maka saya pilih textbook. Nah, status eksemplar dia tersedia repair, nullun atau missing ya. Ini juga kalian tentukan. Jika memang bukunya tersedia ya tinggal tulis saja tersedia. Nomor pesanan, tanggal pesanan dan lain-lainnya ini terkait dengan faktur ya teman-teman. Jika buku ini adalah buku beli ya kalian bisa memasukkan nomor pesanan sampai di harganya. Tapi jika memang informasi atau data terkait dengan faktur pembeliannya tidak ada ya bisa kalian lewati. Nah, itu dari saya. Lalu kemudian kita klik simpan ya. Nah, kita klik simpan. Nah, jika sudah, kita tinggal scroll ke bawah terus kemudian kita perbarui. Oke, untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum, kita tinggal klik saja di sini ada daftar bibliografi. Ini ya. Kita klik. Nah, sudah masuk di sini ya. Metode penelitian pendidikan. Terus kemudian ISSN-nya muncul, terus kemudian ini adalah kopi ya atau eksemplarnya ya, ini ada 1. Nah, nih ya, jadi tujuan dari pembuatan kode eksemplar itu adalah untuk memastikan bahwa buku ini itu secara transaksional itu bisa dipinjam ya. Karena di sini muncul 1. Artinya oke, judul ini ada 1 eksemplar atau mungkin ada 2 juga enggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kode eksemplarnya tidak kita buat, maka status bukunya itu akan seperti ini ya. Ini ada contoh American Education ini. Nah, di sini tulisannya tidak ada nih. Nah, kalau sudah tulisannya seperti ini, berarti buku ini itu tidak bisa dipinjam karena memang data transaksionalnya tidak masuk. Begitu ya teman-teman semuanya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat.